Hizbullah, detik-detik kehancuran Israel sudah dekat. Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon mengucapkan selamat atas operasi balasan pejuang Palestina dan menegaskan bahwa detik-detik kehancuran rezim Zionis sudah tiba. Dikutip Rusia Today, Syekh Naim Qassem mengatakan detik-detik kehancuran rezim Zionis sudah dekat. Ia mengucapkan selamat atas operasi martir di Al-Quds yang dilakukan hari Jumat dan menyebutnya sebagai balasan atas kejahatan Zionis dan penjajah. Masa depan adalah milik Palestina merdeka beserta rakyatnya yang pemberani dan pejuang. Detik-detik keruntuhan Israel sudah dekat. Apakah fajar akan segera menyingsing? Kata Syekh Naim Qassem. Pada hari Jumat, seorang pemuda Palestina berusia 21 tahun membalas serangan pasukan rezim Zionis ke Camp Jenin, membunuh 9 Zionis serta melukai 5 lainnya. Hizbullah kecam pembakaran Al-Quran sebut sebagai tindakan kriminal menjijikkan. Kelompok Hizbullah mengutuk keras pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia. Mereka mengecam hal ini sebagai tindakan kriminal yang menjijikkan terhadap agama Islam dan simbol suci Islam. Aksi ini datang dalam konteks rangkaian penghinaan tercela terhadap utusan Allah, Muhammad bin Abdullah, semoga doa dan damai Allah besertanya dan keluarganya, dan referensi umat Islam, simbol dan kesucian mereka. Itu merupakan penghinaan besar terhadap bangsa Islam di seluruh dunia dari timur ke barat. Tidak dapat ditoleransi sama sekali, ujar mereka dalam sebuah pernyataan dikutip di Sabah. Dalam pernyataan itu disebutkan Hizbullah menganggap pemerintah Swedia bertanggung jawab penuh atas tindakan buruk ini. Mereka juga menyerukan tindakan segera untuk menghukum para pelaku dan bekerja untuk mencegah terulangnya kejahatan semacam itu. Kepada pemerintah Islam, referensi, badan, dan institusi Islam, Hizbullah mengecam pelanggaran besar ini. Setiap pihak diminta bekerja membentuk opini publik global yang akan mencegah pelanggaran serius seperti itu terjadi. Diberitakan sebelumnya, aksi pembakaran Al-Quran dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras. Pria yang juga berkewarganegaraan Swedia ini pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu yang juga dengan membakar Al-Quran. Sentimen anti-Yahudi Perang Dunia II hingga Israel di Palestina. Bangsa Yahudi selama ini kerap dipandang negatif. Kaum yang tersebar di hampir seluruh dunia itu pernah menerima kebencian, terutama oleh bangsa Eropa khususnya Jerman. Kala Adolf Hitler memerintah Jerman, negara itu menjadi yang terparah dalam menunjukkan sikap antisemitisme, istilah bagi mereka yang membenci Yahudi. Hitler menganggap warga Yahudi sebagai penyebab kekalahan Jerman saat Perang Dunia I. Hitler juga menuding Yahudi sebagai penyebab atas pergolakan sosial dan ekonomi negaranya usai Perang Dunia I. Pada 1920 dan awal 1930-an, Jerman masih berjuang melawan krisis ekonomi hebat. Jerman yang saat itu dikuasai partai Nazi dan Hitler lantas memandang bahwa mengusir bahkan membinasakan orang-orang Yahudi merupakan solusi paling efektif. Pada sekitar 1939 dan 1945, Nazi pun membantai habis-habisan orang Yahudi di negara itu. Peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia Kedua itu dinamakan Holocaust dan menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi.
Perang Dunia Kedua, pada 1939, rezim Nazi Jerman pimpinan Hitler memperluas wilayahnya ke sejumlah negara Eropa. Nazi mulanya menyerang Polandia yang banyak dihuni warga Yahudi. Namun selang 2 tahun kemudian, Nazi Jerman berhasil menduduki sebagian besar wilayah Eropa. Dalam perang itu, Nazi menyasar berbagai pihak yang diduga sebagai musuh domestik dalam masyarakat Jerman. Orang Yahudi diklasifikasikan sebagai musuh prioritas. Bersama dengan sekutunya, Nazi menyiksa dan menganiaya kaum Yahudi baik yang berada di wilayahnya maupun yang berada di luar Jerman, mulai dari diskriminasi hukum, pengucilan publik, pengusiran dan pengasingan, penahanan, penjarahan, kerja paksa sampai penembakan dan pembantaian massal dilakukan terhadap Yahudi. Banyak orang Yahudi yang tewas akibat hal tersebut. Mereka yang masih bertahan pun melarikan diri dari wilayah Eropa yang dikuasai Jerman. Beberapa di antaranya lari ke Amerika Serikat, Inggris Raya, serta negara lain yang tidak terjamah atau di luar ancaman Jerman seperti Palestina. Setelah dibantai besar-besaran oleh Nazi Jerman, bangsa Yahudi salah satunya lari ke Palestina. Yahudi sebetulnya sudah mulai ke Palestina setelah Perang Dunia I. Mereka ke sana lantaran Inggris selaku penguasa Palestina kala itu mengeluarkan deklarasi Balfour pada 1917 yang menjanjikan kampung halaman di Palestina untuk Yahudi. Janji itu diberikan Inggris kepada Yahudi karena dahulu Inggris meminta bantuan Yahudi di Amerika untuk memenangkan Perang Dunia I dengan beraliansi bersama Amerika Serikat. Janji itu pun bukanlah kedaulatan Yahudi atas seluruh tanah Palestina. Namun Yahudi menganggap bahwa inisiatif deklarasi adalah awal yang baik. Bangsa Arab di Palestina lantas geram dan melakukan pemberontakan. Setelah Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi Zionis yang kian banyak berdatangan ke Palestina menambah rumit konflik. Inggris tidak kuasa mengatasi masalah tersebut hingga akhirnya memilih mundur dari Palestina. PBB kemudian membentuk UNSCOP, United Nations Special Committee in Palestina, untuk melakukan investigasi, menemukan solusi untuk menuntaskan masalah. Para pemimpin Yahudi Zionis menerima rencana tersebut. Kendati demikian, pada 1948 Yahudi mengambil langkah berani. Amerika Serikat dan Uni Soviet mendukung deklarasi tersebut. Hingga kini, perang yang melibatkan Israel dan 5 negara Arab yaitu Yordania, Irak, Suriah, Mesir, dan Lebanon mencatat babak baru peperangan di Timur Tengah.